semua? Pasti luar biasa. Ya, adik-adik, kita akan memulai Impa Efata. Hari ini tanggal berapa? Siapa yang tahu? Hari ini, oh itu ada yang tahu tuh, ada yang tahu. Ya, hari ini tanggal 17 Januari tahun 2021. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai impa kita, mari kita bersaat teduh. Ayo bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, ayo kita berdiri dan memuji Tuhan. Kidung ceria 11, kupuji kuasa Tuhanku. Mari adik-adik kita berdoa untuk pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu hari yang telah kami lalui. Sekarang Tuhan, Engkau juga sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Lagu Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Adik-adik, nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Adik-adik kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik, Yeremia 17 ayat 7 ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang dapat melakukan segalanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan agar kita selalu diberkati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat nggak?
Kalau kita mau ulangan di sekolah, kita berdoa dulu nggak? Ya, kita harus berdoa dulu. Kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan Yesus agar kita diberi kekuatan dapat mengingat apa yang sudah kita pelajari. Juga kalau kita sedang sakit. Adik-adik kalau sakit kita pasti ke dokter atau diberi obat sama mamah dan papa. Kita berdoa juga adik-adik untuk kesembuhan agar Tuhan Yesus memberi jamahan kuasanya untuk kesembuhan kita. Obat-obatan yang kita minum pun Tuhan berkati jadi kita sembuh. Ya, jangan lupa adik-adik, ayat ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa dan mampu melakukan semuanya bagi kita. Kita anak-anak Tuhan, mau diberkati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik tetap semangat kan? Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Kidung Ceria nomor 77, Kisahkanlah tentang Yesus. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Kita minta semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca firman Tuhan terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11. Engkau kiranya buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Berfirman ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11 yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di IMPA 17 Januari 2021. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar pembacaan Alkitab tentang perkawinan di Kana. Pada saat itu di Galilea, tepatnya di kota Kana, ada pernikahan kerabat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ibu Maria, murid-murid Tuhan Yesus, dan para undangan sangat menikmati pesta perkawinan di Kana itu. Para undangan disuguhi makanan enak, bermacam-macam makanan enak, juga anggur yang baik pada saat itu. Tiba-tiba pelayan mendatangi orang tua mempelai dan mengatakan bahwa anggur persediaan mereka sudah habis. Anggur tidak cukup untuk para undangan. Orang tua mempelai yang adalah tuan rumah, mereka sangat kebingungan. Dari mana mereka akan mendapatkan anggur untuk disuguhkan kepada para undangan? Dan pada saat itu datanglah Ibu Maria. Ibu Maria mengikuti percakapan mereka, dan Ibu Maria langsung datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada keluarga tersebut. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Maria sangat yakin Tuhan Yesus dapat membantu keluarga ini. Ibu Maria langsung memanggil para pelayan dan mengatakan kepada mereka, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus harus kalian lakukan. Pada saat itu ada 6 tempayan di situ. Tuhan Yesus pun menyuruh mereka untuk mengisi ke-6 tempayan itu penuh dengan air, dan mereka melakukannya tanpa pertanyaan apapun. Setelah semua tempayan terisi air penuh, Tuhan Yesus menyuruh pelayan untuk mengambil air itu dan mengisi ke dalam cangkir dan dibawa kepada kepala pesta saat itu. Pada saat kepala pesta itu meminum anggur yang diberikan pelayan, dia sangat kaget karena anggur yang diminum sangat enak. Kepala pesta pun mendatangi pengantin pria dan mengatakan bahwa biasanya di pesta-pesta perkawinan orang-orang selalu menghidangkan anggur yang enak terlebih dahulu. Setelah orang-orang pada puas meminumnya, barulah anggur yang kurang baik dikeluarkan. Tetapi engkau menyediakan anggur yang enak mulai dari kita datang sampai sekarang. Semua orang menikmati anggur itu, dan orang tua pengantin pun datang kepada Ibu Maria untuk berterima kasih karena sudah membantu mereka. Itulah mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus di perkawinan di Kana. Pada cerita perkawinan di Kana ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan Yesus
sangat berkuasa. Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, sikap para pelayan di dalam pesta itu. Mereka sangat taat, percaya, serta mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan yang ketiga, sikap Ibu Maria yang sangat mengandalkan Tuhan Yesus dalam kejadian ini. Ibu Maria saat mengalami masalah, beliau tidak pergi kemana-mana, tapi beliau datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Begitu juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Dalam hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kita harus selalu membawa semua masalah kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Di dalam doa dan ucapan syukur, serta kita mau terus berusaha. Seorang penyanyi terkenal, dia tidak hanya berlatih bernyanyi setiap hari untuk mendapat suara yang bagus, tapi dia juga harus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan pemain sepak bola terkenal. Ia juga selain berlatih dengan tekun, dia juga harus rajin berdoa, minta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan diberkati. Dengan begitu, dia dapat berhasil dalam pertandingan sepak bola. Begitu juga dengan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan adik-adik juga harus berusaha. Ketika adik-adik mau ujian di sekolah, adik-adik harus belajar dengan tekun dan berdoa meminta Tuhan Yesus berkati semua usaha adik-adik. Karena hanya oleh kasih Tuhan semua dapat berhasil. Seperti nas pembimbing kita tadi dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selalu andalkan Tuhan dan mau berusaha. Tuhan Yesus berkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 76 ayat 1 dan 2 yang berjudul Air Menjadi Anggur. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Disiapkan ya adik-adik ya, uang persembahannya, celengannya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 217. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu.
mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja Tuhan dan juga berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu ada bersama-sama kami di sepanjang ibadah ini. Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak layan kami, kiranya Tuhan memberkati masa tumbuh kembang mereka, kiranya di dalam pengasuhan Tuhan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang sehat, anak-anak yang ceria, dan anak-anak yang kelak akan berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak layan kami, berkatilah mereka, berikanlah rezeki yang halal, berilah kebahagiaan dalam keluarga, dan biarlah berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka boleh menuntun, membimbing anak-anak layan kami ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami setiap kakak layan, berikan kami hati yang lemah lembut dalam mengajar anak-anak layan kami, kesetiaan dalam pelayanan kami kepada Tuhan, dan berikanlah kami Tuhan hati yang selalu percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menuntun dan memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun gerejamu berada, dan kami juga berdoa secara khusus bagi gereja GPIB, Efata, dan seluruh jemaatnya, agar Tuhan memberkati gereja kami, memberikan kepada para pemimpin-pemimpin gereja kami, dari Bapak Pendeta, para penatua, diaken, hingga kepada pekerja di kantor gereja, agar semuanya bisa melakukan tugas pelayanannya dengan baik, hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi orang-orang yang saat ini menderita karena sakit, karena virus-virus corona yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Mari Tuhan, Kau berkati, Kau berikan pemulihan, kiranya zaman kasih-Mu memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh sembuh, pulih, tahir di dalam perlindungan, di dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia, para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kami bisa hidup aman, tentram, nyaman di Indonesia, dan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kak Pauline harap adik-adik Mama Papa sehat-sehat terus ya. Nah adik-adik, Kak Pauline punya pengumuman nih. Untuk minggu depan, tanggal 24 Januari,
adik-adik udah mulai beraktivitas loh. Aktivitasnya seperti biasa dapat diambil di Satpam Gereja mulai dari hari Rabu, yaitu tanggal 20 Januari. Selanjutnya, untuk minggu depan, adik-adik juga sudah mulai bertugas loh. Jadi, mohon kesediaannya ya adik-adik. Terakhir, untuk adik-adik yang sudah naik kelas, Mama Papa akan di-invite ke grup yang baru ya. Cukup sekian pengumuman dari Kak Pauline. Sampai jumpa di Impa minggu depan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 250. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tenteram. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami telah selesai beribadah dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama atas kebaikan dan kemurahan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.